Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala dinal Islam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya mempresentasikan makalah saya akan memperkenalkan diri saya, ya. Nah, nama saya Nailal Hustar Rauf dengan nomor absen 18 akan mempresentasikan tentang larung sesaji dalam perspektif agama Islam. Nah, berbicara mengenai upacara larung sesaji, agaknya pada zaman sekarang menjadi sesuatu yang jarang dan bahkan asing, bahkan juga dianggap sebagai sesuatu yang kuno atau tidak ada manfaatnya, terutama bagi kita yang hidup di tempat yang jauh dari pesisir pantai. Akan tetapi bagi masyarakat pesisir, tradisi larung sesaji justru malah dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Karena apa? Karena mata pencaharian mereka itu terpusat di laut. Maka dari itu, dengan mereka melaksanakan upacara larung sesaji, mereka berharap hasil dari apa yang mereka dapatkan dari laut itu lebih banyak, lebih melimpah, dan juga sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur mereka atas nikmat yang melimpah dari hasil laut yang mereka dapatkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian larung sesaji. Apa sih larung sesaji itu? Nah, larung sesaji adalah tradisi membuang atau melarung sesaji di tengah laut. Dalam artian menghanyutkan sesaji atau berbagai macam barang untuk sesaji tersebut di tengah-tengah laut. Sedangkan sesaji merupakan persembahan kepada makhluk gaib yang dianggap menguasai suatu tempat. Sesaji berfungsi agar ketika doa-doa dan harapan dipanjatkan nantinya dapat dikabulkan dan diterima oleh makhluk gaib. Ini kepercayaan lama. Akan tetapi pada zaman sekarang, setelah Islam datang di Indonesia, niat dilakukannya larung sesaji itu sepenuhnya untuk memberi persembahan, memohon, bahkan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang baik antar makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di laut. Sejarah diadakannya tradisi larung sesaji. Pemujaan terhadap arwah atau roh merupakan bentuk agama yang pertama bagi masyarakat Jawa. Hal ini dikarenakan pemujaan roh telah ada jauh sebelum adanya agama Hindu, Buddha, Islam, dan juga agama Kristen masuk ke dalam lingkungan masyarakat Jawa. Pemujaan terhadap arwah leluhur merupakan kepercayaan yang sudah berkembang sejak masa prasejarah. Hasil-hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pemujaan terhadap arwah atau roh sudah terjadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jauh sebelum masyarakat Jawa mengenal Islam, umumnya mereka telah akrab dengan kebudayaan mereka sendiri yang khas dengan animisme dan dinamisme, serta warisan kebudayaan dari agama sebelumnya yakni Hindu, Buddha. Kebudayaan ini memiliki ciri khas yang sangat halus dan terbuka. Sifat khas yang seperti ini memungkinkan unsur-unsur dari luar tidak begitu kesulitan untuk masuk ke dalamnya. Melalui sinkretasi
sinkretisasi ataupun akulturasi. Nah, melihat hal demikian, bahwa di Nusantara sudah ada banyak sekali paham kepercayaan, maka Islam hadir sebagai penyempurna dari segala agama yang ada di Nusantara. Hadir tidak serta-merta menghilangkan seluruh kepercayaan yang sudah membumi di hati para penduduk Nusantara. Islam hadir sebagai penyempurna dan sebagai pelurus akan segala hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tanpa menghilangkan sama sekali dari tradisi-tradisi kebudayaan yang telah ada, dengan menambahkan nilai-nilai Islam di dalamnya, seperti permohonan yang sebelumnya hanya ditujukan kepada arwah para leluhur dan makhluk gaib. Sekarang dengan hadirnya agama Islam, permohonan dan pemujaan lebih difokuskan dan diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an, berzikir dan bersedekah dan lain-lain. Islam berkembang di Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Meskipun belum meluas, hal tersebut terbukti dengan ditemukannya inskripsi Fatimah binti Maimun di Leran Gresik yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Akan tetapi sejak akhir abad ke-14 Masehi dan abad-abad berikutnya, Islam juga telah berkembang di ibu kota Majapahit hingga mencapai puncak kebesarannya. Hal itu terbukti dengan ditemukannya nisan-nisan kubur di Troloyo, Trawulan, dan Gresik. Bahkan menurut berita Mahuan tahun 1416 Masehi di pusat Majapahit maupun di pesisir, terutama di kota pelabuhan, merupakan produk akulturasi antara budaya Jawa dan syariat agama Islam. Yang sebelumnya tradisi tersebut diselenggarakan hanya untuk persembahan kepada arwah para leluhur, makhluk gaib. Dengan hadirnya agama Islam, maka niat tersebut dirubah dan diarahkan ke jalan yang lebih benar, yakni mempersembahkan, memuja, meniatkan segala bentuk perlengkapan yang ada pada acara tersebut hanya kepada Allah dan mengharap keselamatan kepadanya. Mengenai kapan tanggal tahun pastinya dirintis tradisi larung sesaji, belum ditemukan data yang valid. Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya nenek moyang bangsa Jawa. Akan tetapi versi yang sudah sesuai dengan ajaran agama Islam agaknya mulai diselenggarakan berbarengan dengan waktu awal kedatangan agama Islam di Indonesia, tepatnya yaitu sekitar abad ke-11 Masehi atau sezaman dengan kerajaan Majapahit. C. Tata pelaksanaan tradisi larung sesaji. Larung sesaji dilakukan di berbagai daerah di Indonesia ini. Seperti contohnya di pesisir pantai Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Acara larung sesaji dilakukan setiap 1 Muharram atau setiap tahun baru Hijriah. Di daerah lain ada juga yang melaksanakan acara larung sesaji pada Rabu terakhir bulan Safar atau disebut juga dengan Rabu Pungkasan, Rebo Pungkasan. Kalau bahasa Jawanya seperti itu. Untuk apa? Niat mereka melaksanakan acara atau upacara larung sesaji ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk meminta keselamatan kepada Allah. Terus sebagai ungkapan rasa syukur mereka akan melimpahnya hasil laut yang telah didapatkan. Terus ada juga yang berniat bersedekah kepada penduduk laut, yaitu ikan, atas segala nikmat yang sudah dihasilkan, atas segala
hasil laut yang melimpah, maka warga pesisir berinisiatif untuk membuat acara larung sesaji dengan menyedekahkan sedikit dari harta mereka kepada laut yang dikemas dalam bentuk acara larung sesaji tersebut. Tradisi ini diyakini sebagai upaya mensyukuri nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang melimpah ruah. Ritual ini dimulai dengan melakukan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Setelah itu, tradisi tersebut akan diarak dari tempat sesaji menuju ke pinggir lautan. Sampainya di pinggir laut, sesaji tersebut akan diserahkan kepada kelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji tersebut. Sesaji ini diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut sebelum akhirnya dilepaskan dan dibawa oleh ombak menuju samudra luas. Jadi seperti itu urut-urutan dalam upacara larung sesaji. Proses pelepasan sesaji ini pada umumnya tidak dilakukan sendirian. Masyarakat sekitar biasanya turut menyertai pelepasan sesaji di tengah laut dengan menggunakan perahu nelayan yang telah dihiasi seindah mungkin, yang membuat proses ini menjadi lebih meriah. Saat ini ritual larung sesaji bukan hanya menjadi sebuah tradisi belaka, melainkan juga telah menjadi daya tarik wisatawan tersendiri. Setiap tahunnya prosesi larung sesaji mampu menarik ratusan wisatawan baik yang berasal dari sekitar hingga wisatawan yang berasal dari luar negeri. Sehingga tidak heran bila pemerintah daerah setempat seperti daerah Blitar menjadikan ritual larung sesaji ini sebagai salah satu agenda tahunan yang akan dihadiri oleh bupati dan segenap pimpinan daerah. Nah, terus dengan diselenggarakannya larung sesaji tersebut, makna apa yang terkandung? Nah, di sini makna dari pelaksanaan upacara larung sesaji adalah ini. Jadi begini, dari sekian banyak upacara larung sesaji yang dilaksanakan di Indonesia, terdapat berbagai macam tujuan dan makna tersendiri dari penduduk atau masyarakat yang melaksanakan itu berbeda-beda. Tetapi pada intinya upacara ini dilaksanakan dengan maksud memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik antar makhluk ciptaan Allah sebagai ungkapan rasa syukur warga pesisir atas rezeki yang melimpah yang dihasilkan dari laut, dan sekaligus sebagai sarana sedekah dari para nelayan kepada ikan-ikan yang ada di lautan. Maka agaknya kurang tepat apabila upacara larung sesaji ini di kemudian hari dinilai sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam, yang dikatakan sebagai sesuatu yang syirik, termasuk memubazirkan harta. Karena ketika kita melihat lebih dalam lagi rangkaian acara dalam upacara larung sesaji tersebut, maka kita akan tahu bahwa upacara tersebut itu adalah upacara yang sakral, yang sangat perlu untuk dilakukan, karena mengingat harta, mengingat hasil yang melimpah dari laut tersebut, maka kita agaknya perlu untuk mengungkapkan rasa syukur dengan kita memberikan sedikit harta kita untuk dijadikan sedekah. Itu seperti itu pemikiran warga yang ada di pesisir pantai. Upacara larung sesaji dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, budaya larungan ini diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan akidah dan tauhid tiap manusianya. Niat di sini diperuntukkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta karena masih diberi kesehatan dan kelancaran usaha-usaha yang kita jalani. Justru
Larungan ini dianggap sebagai media dakwah karena menggunakan potongan ayat Al-Quran yang dilarungkan ke telaga, sungai atau lautan. Tidak cuma itu, di dalam rangkaian acara juga para warga membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk turut memeriahkan acara larungan tersebut. Kesimpulannya adalah, dari rangkaian penjelasan terkait upacara larungan sesaji di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upacara larung sesaji adalah ajaran para leluhur bangsa Indonesia, terutama Jawa. Bahkan untuk mencapai kesejahteraan kedamaian bersama perlu untuk saling menghormati antar makhluk ciptaan Allah, dan tidak lupa untuk selalu memohon keselamatan darinya dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya dengan cara bersedekah, selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dengan cara bersedekah baik kepada sesama warga, nelayan maupun penduduk lautan. Yang kedua, kita sebagai generasi muda selayaknya ikut membantu melestarikan dan mempertahankan tradisi yang telah lama diajarkan oleh leluhur kita, dan tetap mengingat bahwa dalam melaksanakan acara larung sesaji tersebut tidak lepas dari syariat yang telah diajarkan agama Islam. Sarannya, selayaknya apapun tradisi yang telah ada di Indonesia lebih gencar diperkenalkan kepada para generasi penerus bangsa, dan mengingatkan supaya dalam pelaksanaannya tetap sejalan dengan syariat agama Islam. Sekian makalah dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.